Hai, Stefan Purba di sini. Pernah nggak kalian kepikiran negara besar sekelas Jepang suatu saat nanti bakalan bangkrut? Nggak mungkin lah, Jepang kan negara maju. Perusahaannya aja banyak yang go internasional kan? Masyarakatnya aja gila kerja, nggak bakalan bangkrut lah. Kalau kalian punya pemikiran kayak gitu, cepet hapus. Karena faktanya, selama 30 tahun terakhir ini, perekonomian di Jepang stagnan dan nggak mengalami perkembangan yang signifikan. Sebagai catatan, produk domestik bruto Jepang tahun 1994 adalah sebesar 4,9 triliun US dollar. Sedangkan di tahun 2020 kemarin, PDB Jepang juga masih ada di angka yang sama, 4,9 triliun US dollar. Memang jumlahnya tergolong sangat besar, tapi itu juga menandakan kalau Jepang tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti selama 30 tahun terakhir ini. Apa yang membuat perekonomian Jepang tersendat selama 30 tahun ini? Dan apa aja yang sudah dilakukan pemerintah Jepang untuk meningkatkan perekonomiannya? Stay tune terus karena semua pertanyaan itu akan aku jawab di konten kali ini. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Sudah siap dengan pembahasan kali ini? So, check this out! Jepang selama ini dikenal sebagai negara maju yang memproduksi berbagai macam produk teknologi. Mulai dari handphone, kulkas, motor, bahkan mobil yang kita pakai sehari-hari itu dari Jepang. Penduduk Jepang dikenal sebagai manusia pekerja keras. Kualitas produk mereka juga nggak perlu diragukan lagi. Bahkan sampai ada jargon Japan Quality sebagai strategi pemasaran mereka. Kualitas hidup di Jepang juga termasuk yang tertinggi di dunia. Namun memasuki tahun 1990-an, bahkan hingga saat ini, ternyata ekonomi Jepang mengalami stagnasi yang berkepanjangan. Deflasi terus terjadi dan suku bunga mereka bertahan di minus 0,1%. Lantas apa penyebab negara sekelas Jepang bisa mengalami resesi dan stagnasi ekonomi yang berkepanjangan? Sebelum membahas itu, alangkah baiknya kalau kita tahu sejarah kenapa Jepang 30-40 tahun yang lalu disebut sebagai kekuatan ekonomi terbesar Asia. Jadi setelah Hiroshima dan Nagasaki berhasil dibombardir sekutu tahun 1945, Jepang akhirnya resmi mengakui kekalahannya. Kondisi Jepang saat itu miris banget. Banyak pabrik industri hancur, bahan bakar dan bahan makanan juga langka, akibat sebelumnya banyak dieksploitasi buat logistik perang. Tentara-tentara Jepang yang diberhentikan akhirnya banyak yang menjadi pengangguran. Roda perekonomian benar-benar berhenti kala itu. Bisa dikatakan kalau periode ini merupakan era kekacauan dalam perekonomian Jepang. Mau nggak mau kondisi itu membuat masyarakat Jepang harus kerja keras untuk memperbaiki keadaan. Fokus mereka saat itu adalah membenahi sektor pertanian dan sektor industri dengan cara memanfaatkan dana pinjaman pasca perang yang diberikan Amerika. Pemerintah Jepang juga menerapkan beberapa regulasi seperti pengawasan langsung terhadap aktivitas produksi, pemantauan terhadap stabilitas harga, serta pemberian subsidi untuk menggerakkan sektor real. Pencetakan uang baru juga dilakukan untuk mendorong transaksi perdagangan pasca perang. Pada Maret tahun 1949, pemerintah Jepang menerapkan kebijakan ekonomi yang disebut dengan Dodge Line. Kebijakan ini diperkenalkan oleh seorang ekonom asal Amerika Serikat, Joseph Morrell Dodge, yang ditujukan untuk menjaga stabilitas perekonomian Jepang. Kebijakan tersebut berupa penyeimbangan anggaran negara untuk mengurangi defisit, pelaksanaan kewajiban perpajakan yang lebih efisien, pengurangan intervensi pemerintah terhadap aktivitas perekonomian, penghentian pinjaman yang tidak tepat sasaran, serta pematokan nilai tukar mata uang yen Jepang terhadap US dollar di angka 360 yen per 1 dolar. Pada tahun 1960-an, kehidupan ekonomi kelas menengah di Jepang mulai membaik. Semakin banyak keluarga di Jepang yang memiliki televisi, mesin cuci, lemari pendingin, dan mobil pribadi. Pada tahun 1960-an, PDB Jepang meningkat dari 44,31 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita 479 US dollar menjadi 172,2 miliar US dollar dengan pendapatan per kapita 1.699 US dollar pada tahun 1969. Periode perekonomian Jepang ini dikenal dengan istilah miracle economy. Jepang yang dulunya pernah hancur tahun 1960 sampai 1980-an berubah menjadi negara yang menerima julukan sebagai negara maju satu-satunya yang ada di Asia. Ketika era teknologi lahir di Jepang, banyak perusahaan-perusahaan Jepang yang mencapai masa keemasannya. Contohnya seperti Sony, Sega, Hitachi, dan masih banyak lainnya. Saat itu produk-produk elektronik Jepang membanjiri pasar dunia. Harga yang murah dan kualitas yang bersaing mampu mengalahkan produk-produk dari perusahaan Amerika. Gambarannya mungkin sama seperti produk Cina yang saat ini merajai pasar internasional. Jepang juga pernah berada di posisi itu di era tahun 1960 sampai 1980-an. Nah, terus kenapa kok sejak tahun 1990-an sampai sekarang perekonomian Jepang mengalami stagnasi? Aku bakalan jelasin poin per poin biar kalian lebih mudah memahaminya. Yang pertama, akibat adanya perjanjian Plaza Accord.
Perekonomian Jepang yang berkembang pesat ditambah produk-produk yang kompetitif di pasaran internasional tampaknya membuat Amerika ketar-ketir. Untuk mengatasi itu, pada tahun 1985, Amerika membuat kesepakatan dengan negara-negara G5 yang saat itu dianggap sebagai negara yang memiliki kekuatan ekonomi terbesar. Di antaranya adalah Amerika, Inggris, Jerman Barat, Prancis, dan juga Jepang. Isi dari kesepakatan itu adalah untuk menurunkan nilai mata uang US dollar terhadap nilai mata uang keempat negara lainnya. Perjanjian itulah yang dikenal sebagai Perjanjian Plaza Accord. Wah, kalau nilai mata uang US dollar diturunkan, berarti nilai mata uang keempat negara termasuk yuan semakin menguat dong. Yaps, bener banget. Sekilas memang ini terdengar seperti angin segar. Nilai tukar yen yang awalnya 250 yen untuk 1 dolar, kemudian menguat menjadi 150 yen per 1 dolarnya. Bayangin aja, kalau nilai rupiah menguat, pasti kita semua ikut bahagia kan? Harusnya Jepang juga bahagia dengan keputusan itu. Tapi ternyata yang Jepang hadapi nggak semanis itu. Nilai tukar yen yang menguat memang membuat Jepang bisa belanja barang-barang Amerika dengan harga yang lebih murah. Tapi ingat, pokok utama roda ekonomi Jepang itu ada di sektor ekspornya yang memiliki harga kompetitif alias murah. Kalau mata uangnya menguat, otomatis harga jual produk mereka di pasar internasional juga akan meningkat. Perekonomian yang didorong oleh ekspor menginginkan mata uangnya lebih lemah, bukan lebih kuat sehingga harga barang lebih kompetitif di pasar global. Perjanjian Plaza Accord ini adalah mimpi buruk bagi Jepang. Pertumbuhan ekonomi Jepang juga turun drastis. Dari 7,2% pada triwulan 4 tahun 1985, turun menjadi 1,6% di tahun berikutnya. Kalau perjanjiannya merugikan, lantas kenapa Jepang mau menyetujui perjanjian ini? Jawaban dari pertanyaan itu masih menjadi misteri. Kita hanya bisa memperkirakan tanpa tahu kepastian alasannya. Ada yang bilang kalau Jepang nggak mau melakukan perang dagang dengan Amerika. Ada yang beranggapan kalau Jepang menginginkan harga kebutuhan pokok yang lebih murah dari Amerika. Dan ada yang beranggapan kalau Jepang ingin membangun produksinya di negara lain untuk menghemat biaya produksi. Entah mana yang benar. Setelah 1 tahun perjanjian itu disepakati, fakta menunjukkan kalau nilai ekspor Jepang justru turun drastis. Ibaratnya seperti masyarakat Indonesia yang suka membeli produk-produk Cina karena harganya murah. Tiba-tiba suatu saat nanti harga produk-produk Cina makin lama makin mahal. Apa masyarakat Indonesia masih mau beli? No, 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 no! Alasan yang kedua kenapa Jepang mengalami stagnasi ekonomi adalah kebijakan penurunan suku bunga yang malah menjadi bumerang. Untuk meredam penguatan yen yang mengganggu ekspor, Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang mengeluarkan kebijakan untuk menurunkan tingkat suku bunga acuan yang awalnya sebesar 5% dipangkas hingga 2,5%. Itu artinya kredit perbankan mereka jadi rendah. Akibatnya, terjadilah lonjakan masyarakat untuk membeli properti. Mereka meminjam uang dari bank untuk membeli aset properti. Imbasnya lambat laun harga properti di Jepang pun kian lama kian naik. Pada masa itu, 1 meter persegi lahan di Ginza, kawasan pusat perbelanjaan di Tokyo, dibanderol seharga 250.000 US dollar. Kegilaan ini juga menjalar ke bursa saham. Masyarakat memburu saham-saham hingga indeks Nikkei ditutup di angka 38.915, sebuah rekor penutupan tertinggi sepanjang sejarah. Yang jadi masalah, ketika harga suatu produk naik melebihi harga wajarnya, maka cepat atau lambat akan terjadi penurunan harga. Dan benar saja, tak lama kemudian, Bank of Japan kembali menaikkan suku bunganya pada 31 Mei 1989 menjadi sebesar 3,25%. Suku bunga itu terus dinaikkan hingga mencapai 6% pada 30 Agustus 1990. Imbasnya sungguh mengerikan. Harga saham dan properti jadi terjun bebas. Masyarakat yang terlanjur meminjam uang untuk membeli saham dan properti tak bisa lagi membayar hutang banknya. Akhirnya pada tahun 1991, masyarakat yang panik dengan kenaikan suku bunga bank mulai berbondong-bondong menjual aset mereka. Keuntungan investasi yang mereka dapatkan kini tak lagi sebanding dengan biaya bunga yang harus mereka bayarkan. Tingkat gagal bayar pinjaman dan menurunnya harga aset penjamin membuat bank-bank di Jepang juga mengalami kerugian. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja, puluhan ribu perusahaan di Jepang jatuh bangkrut. Dan sejak saat itu, perekonomian Jepang tak pernah sama lagi. Alasan terakhir kenapa Jepang mengalami stagnasi ekonomi adalah karena saat ini Jepang mengalami masa aging population, yakni populasi penduduknya didominasi oleh penduduk dengan usia tua atau lansia. Hal itu menyebabkan perputaran perekonomian Jepang sulit akibat minat konsumsinya yang rendah. Yang ada di pikiran orang tua sih biasanya cuma ibadah, dan ibadah, bukannya ambisi dan konsumsi produk-produk duniawi. Jepang juga memiliki program kesejahteraan untuk penduduk usia lanjut. Maka dengan meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut, otomatis akan membebani APBN Jepang. Hampir sepertiga total APBN Jepang digunakan untuk jaminan sosial dan angkanya selalu meningkat tiap tahunnya. Berbanding terbalik dengan rasio pajak yang terus turun akibat melemahnya perputaran ekonomi dan membuat utang pemerintah bengkak akibat defisit anggaran. Selama dekade 1950 sampai 1990,
1980-an, komposisi penduduk produktif Jepang sedang tinggi-tingginya. Maka nggak heran kalau pertumbuhan ekonomi mereka bertumbuh pesat. Memasuki dekade 90-an, Jepang memasuki masa aging population. Tingkat kelahiran mereka juga sangat rendah, hanya sekitar 1,42% kelahiran per perempuan. Hingga 2018, komposisi penduduk di atas 65 tahun berada di angka 27,58% dan diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai sepertiga populasinya pada 2050. Karena anak mudanya sedikit, harga tenaga kerja di Jepang jadi sangat tinggi. Imbasnya angka investor yang masuk ke Jepang juga berkurang. Inilah yang mungkin menjadi sumber penyebab kenapa perusahaan-perusahaan Jepang mulai tersingkir dari pasar. Posisinya kini direnggut oleh perusahaan-perusahaan dari Korea Selatan dan Cina. Dari sektor smartphone saja, Sony sudah kalah telak jika dibandingkan Samsung dan handphone Cina seperti Oppo dan Vivo. Padahal sebelum tahun 2000-an, kita tahu dengan jelas kalau Samsung bukanlah handphone pilihan seperti saat ini. Yang masih menjadi misteri, kira-kira sampai kapan Jepang ada dalam kondisi stagnasi seperti sekarang ini? Akankah mereka bisa mengubah keadaannya? Atau malah jatuh terperosok ke jurang kenestapaan? Coba berikan tanggapan dan prediksi kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu dulu yang bisa aku rangkum dari proses stagnasi ekonomi yang dialami negeri Sakura. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like dan share biar makin banyak orang yang tahu informasi ini. Jangan lupa subscribe juga dan tekan lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan updatean konten terbaru dari channel ini. Aku Stefan Purba, until next time, keep struggle.